Assalamualaikum guys, bagaimana kabar kalian? Apakah baik-baik saja? Apakah kalian masih shock dengan kasus korupsi di Pertamina dengan nominal 900 triliun? Pertalite dioplos jadi pertamax, penjahat dioplos jadi pejabat. Uns. Untuk menghibur kalian biar enggak emosi membabi buta, kali ini Movie Esensi akan menceritakan film bergenre laga kriminal. Ini dia. Cerita diawali dengan seorang bernama Jimmy Canlan tergeletak di tanah, terluka oleh tembakan di perutnya. Suaranya mengungkapkan bahwa saat kita menghadapi kematian, yang terlintas bukanlah kehidupan kita, melainkan semua penyesalan dan kesalahan yang telah kita buat. Di kejauhan, putranya yang bernama Mike berteriak sambil menghindari tembakan. 16 jam sebelum kejadian tersebut, Jimmy berada di sebuah bar. Dia pergi ke ruang bawah tanah untuk menemui Danny Maguire, putra mantan bos Jimmy yang bernama Shawn, sedang melakukan transaksi dengan beberapa polisi korup. Jimmy meminta pinjaman sebesar $800 dari Danny karena pemanas rumahnya rusak. Danny setuju untuk memberikan uang tersebut, tetapi dia meminta Jimmy untuk datang ke rumahnya mengenakan kostum Sinterklas karena orang yang dijadwalkan membatalkan kehadirannya. Dengan berat hati, Jimmy pun setuju. Mike bekerja di pusat kebugaran, di mana dia membimbing anak-anak muda yang tidak memiliki ayah. Salah satu muridnya yang dekat adalah seorang anak bernama Lex. Danny menemui ayahnya dan beberapa orang Albania untuk memperkenalkan merek heroin yang mereka pasarkan. Shawn menolak tawaran mereka, membuat Danny merasa tidak puas. Para Albania itu memberitahu Danny bahwa mereka akan datang ke rumahnya untuk menuntut kembali uang yang telah mereka berikan. Shawn tidak ingin kembali ke gaya hidup lamanya, hal yang tidak dapat dipahami oleh Danny. Shawn bertanya-tanya di mana kesalahan putranya. Mike tinggal bersama istrinya yang bernama Gabriella serta dua putrinya yang bernama Kathleen dan Lily. Pasangan ini juga sedang menantikan kelahiran anak ketiga mereka karena mereka gacor. Gabriella membuat kolase untuk bayi mereka, memberikan gambaran tentang kehidupan keluarga sebelum kelahiran sang anak. Mike melihat Gabriella menempelkan foto dirinya kecil bersama Jimmy dan merasa tidak nyaman dengan keberadaan foto itu. Lalu dia menutupi foto ayahnya dengan gambar putrinya. Jimmy melakukan pertunjukan Sinterklas di rumah Shawn. Shawn bergabung dengan Jimmy di lantai atas untuk menenangkannya. Mereka telah berteman sejak kecil, dan Jimmy pernah menjadi penegak hukum bagi Shawn. Keduanya berbagi sebatang rokok samsu. Jimmy bertemu dengan detektif John Harding dan temannya, detektif Torres, di restoran. Harding mengetahui masa lalu Jimmy dan dia tidak dihukum atas pembunuhan yang dilakukannya untuk Shawn karena beberapa polisi berada di bawah kendali Shawn. Dia memberitahu Torres bahwa Jimmy dikenal sebagai Jimmy sang penggali kubur alias tukang macul. Harding memberikan kartu namanya kepada Jimmy jika dia membutuhkan bantuan atau mengakui kesalahannya. Mike yang bekerja paruh waktu sebagai sopir limo mengantar orang-orang Albania ke rumah Danny. Saat menunggu di luar, Mike melihat Lex mengendarai sepeda sendirian dan menyuruhnya pulang atau dia akan memberitahu ibunya. Dia menawarkan untuk mengantar Lex pulang. Di dalam rumah, Danny memberikan orang-orang Albania itu sekantong uang monopoli sebagai lelucon. Pemimpin orang Albania itu mengancam Danny dan sebagai balasan, Danny menembaknya hingga almarhum. Temannya melarikan diri dengan pincang. Lex merekam kejadian tersebut saat Danny menembak mati pria itu. Mike menyalakan mobil, tetapi Danny memecahkan kaca dan menariknya keluar. Dia memaksa Mike masuk ke rumah. Mike melawan Danny dan teman-teman Danny
hingga dia berhasil melarikan diri. Mike berlari pulang dan menelepon Gabriela yang sedang berada di rumah saudaranya bernama Ricky bersama putri-putrinya. Dia meminta Gabriela untuk tetap di sana hingga dia menghubunginya kembali. Setelah itu, Mike mendengar ketukan di pintu. Itu adalah Jimmy yang menerima telepon tentang insiden yang melibatkan Mike. Dia belum pernah mengunjungi rumah Mike sejak pemakaman istrinya. Jimmy keluar untuk merokok. Tepat ketika Danny masuk ke dalam rumah, Mike memperhatikannya dan Danny mendekatinya dengan senjata terarah. Terdengar sebuah tembakan. Itu adalah Jimmy yang menembak leher Danny. Mike menekan lukanya, tetapi Danny sudah meninggoy. Jimmy kemudian menghubungi Shawn dan mengakui tindakan yang baru saja diambilnya. Sedangkan Mike menelepon polisi, menjelaskan bahwa ayahnya menembak Danny demi membela diri. Shawn memberitahukan istrinya tentang kejadian tersebut yang membuatnya marah dan hancur. Polisi yang bekerja sama dengan Danny datang ke rumah Mike dan menangkapnya setelah mengidentifikasi tubuh Danny. Jimmy mengejar mereka di jalan. Black sweatpants, black hoodie. What the hell you doing? We're gonna take a drive around and see if we can locate him. Menabrak mobil mereka hingga menghantam sebuah toko milik Mulyono. Jimmy mengeluarkan Mike dari mobil dan Mike mengambil salah satu senjata polisi. Polisi yang selamat mencoba menembak mereka berdua. Jimmy menghentikannya dan menembak mati polisi tersebut. Beberapa warga sipil menyaksikan kejadian ini, sementara polisi mulai memburu Mike dan Jimmy. Keduanya melarikan diri ke stasiun kereta bawah tanah, di mana mereka dihadang oleh lebih banyak penjahat. Jimmy bertarung dengan seorang pria di kamar mandi, sementara Mike berusaha menghindari mereka melalui kereta. What'd she say? She wants. South entrance clear. Dia berhasil menyusul Jimmy tepat pada waktunya, meskipun Mike ingin segera pulang kepada keluarganya. Jimmy memperingatkannya bahwa Shawn akan mengejar mereka berdua dan keluarga Mike, sehingga dia harus bertahan semalaman bersamanya. Dua orang preman Shawn memburu keluarga Mike di rumah Ricky, tepat ketika Mike muncul untuk memperingatkan Gabriela dan anak-anak. Mereka bersembunyi di kamar mandi saat Ricky berusaha menghentikan para preman. Setelah tidak menemukan apapun, mereka pergi. Jimmy menemui Shawn untuk meminta maaf atas apa yang dilakukannya kepada Danny. Namun, Shawn bersumpah untuk menemukan Mike dan menghabisinya sebelum membiarkan Jimmy mati. Shawn kemudian memanggil seorang pembunuh bayaran bernama Price. Mereka menuju apartemen Legs untuk meminta bantuan. Seorang tetangga melihat Mike dan Jimmy, memperingatkan mereka untuk memanggil polisi. Mike menemukan saudara-saudara Legs di sana dan memintanya untuk meminta Legs membantunya. Lexington, you know Legs, right? Yeah, that's my. Where would he go? I don't know. Needs his help. It's a big building. We've got some. Polisi segera datang, memaksa Mike dan Jimmy untuk merencanakan pelarian mereka.
Mereka memutus aliran listrik ke gedung saat Price muncul setelah menghabisi seorang polisi di pintu. Price memasuki gedung dengan lensa penglihatan malam, mengejar mereka ketika mereka meninggalkan api yang menyala di sebuah apartemen. Jimmy bertarung dengan Price saat gedung mulai terbakar. Dia membakar wajah Price dan menjatuhkannya, memberi Mike kesempatan untuk menghabisinya. Namun, Jimmy melarang Mike untuk menarik pelatuk. Mereka melarikan diri saat polisi muncul. Jimmy membawa Mike ke rumah saudaranya yang bernama Eddie. Saat Jimmy mengungkapkan bahwa dia telah menghabisi putra Shaun, Eddie panik dan menyuruhnya pergi. Eddie memberitahu Mike bahwa Jimmy menghabisi sepupu mereka karena akan bersaksi melawan Shaun. Tetapi Jimmy menjelaskan bahwa orang lain yang melakukannya. His fault this time. He's trying to get me out of He killed his own cousin. I'm talking about your cousin Billy. Built them heroes. Unless they were gonna lock him up for 10 years. Tell the boy he can't. Mike kembali ke rumah Ricky untuk menjemput Gabriella dan anak-anak. Lily melihat Jimmy di luar dan bertanya siapa dia. Mike menjawab bahwa dia bukan siapa-siapa. Jimmy memutuskan untuk mengakhiri semua ini selamanya. Dia pergi ke bar tempat Shaun menjalankan bisnis dan menghabisi semua pembunuh bayaran di sana. Dia dan Shaun akhirnya berhadapan di jalur kereta dan mulai saling tembak. Saat Shaun berusaha melarikan diri, Jimmy ragu untuk menembaknya. Tetapi dia menyadari bahwa Shaun tidak akan berhenti hingga menangkap Mike. Dia menarik pelatuknya. Shaun tertembak dan berusaha terus berlari, tetapi akhirnya terjatuh. Jimmy menghampirinya, memegangnya saat dia meninggoy. Lex menemui Harding di kantor polisi dengan rekaman video tentang Danny yang menghabisi mafia Albania di luar gedung. Lex juga memberitahu Harding tentang Mike dan mengapa dia tidak mau terlibat dalam kejahatan ini. Jimmy bertemu Mike dan keluarganya di sebuah rumah di tepi danau di North Shore. Dia bertemu dengan Gabriella dan anak-anak, meskipun Lily tidak ingin menyapa Jimmy. Mike membawa keluarganya ke tepi danau untuk memberi makan bebek. Jimmy tinggal di dalam rumah, melihat kolase yang dibuat Gabriella. Tiba-tiba, dia ditembak dari samping oleh Price yang berdiri jauh. Mike mendengar suara tembakan dan menyuruh Ricky untuk membawa anak-anak ke tempat yang aman. Mike mengambil senjata dan bertukar tembakan dengan Price melalui hutan. Jimmy meraih senjatanya, tetapi terluka parah dan jatuh ke tanah, menyadari bahwa hidupnya akan segera berakhir. Dengan sisa tenaganya, dia menembakkan satu peluru dan mengangkat senjatanya tepat waktu untuk menembak kepala Price sebelum dia dapat menghabisi Mike.
Mike bergegas ke sisi ayahnya, tepat sebelum dia menghembuskan napas terakhir. Harding dan temannya muncul, mengonfirmasi bahwa Mike tidak bersalah. Dia kemudian melihat ke tangan Jimmy, yang memegang daftar semua orang yang pernah dia bunuh. Mike berada di pusat kebugaran, menyaksikan Lex berkelahi dengan anak lain. Lex berhasil mengalahkan lawannya, membuat Mike bangga. Dia kembali ke rumah dan mendapati Gabriella dan anak-anak sedang membuat kue Natal. Dia masuk ke kamarnya dan mengenakan pakaian formal, mungkin untuk menghadiri pemakaman Jimmy. Sebelum pergi, dia memandang foto dirinya dan Jimmy di tepi danau untuk terakhir kalinya. Dan cerita pun selesai.